Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayyuhalladzina usikum wa nafsi bittaqullaha wa fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah dengan pujian yang terbaik yang dapat kita persembahkan. Selawat serta salam semoga tetap atas Nabi mulia, manusia mulia, junjungan kita kepada beliau, kita berharap syafaatnya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, sungguh di momen yang terakhir ini pasca Idul Kurban, kalau kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, kita dihadapkan pada situasi yang baik geopolitik maupun nasional sama-sama kita ketahui keadaannya. Maka tidak ada hal terbaik, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk semakin kita perjuangkan sebagai bentuk wasiat di mimbar Jumat ini, mengajak hadirin dan saya pribadi, mari semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kadar takwa kita, kadar iman kita, dan semoga selalu istiqomah memberikan kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, sama kita ketahui dinamika global yang tidak pasti, yang semua sudah tersusun dalam nubuah Nabi mulia, bahasanya kita ini sudah masuk di era-era akhir zaman yang memang seperti kita ketahui hari ini. Dan efek dari situasi global itu mau gak mau, karena judulnya satu global, bahwasanya masyarakat dunia ini atau manusia ini seperti hidup di satu atap, karena segala sesuatunya hari ini sudah bisa real time, bisa begitu cepat dan begitu mudah untuk dieksekusi. Maka betul sekali semuanya saling terkait dan semuanya saling mempengaruhi. Kembali kepada kondisi nasional kita sama ketahui bahwasanya kita di awal krisis ekonomi, maka tidak ada hal yang lebih patut bahwasanya kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan ketaatan kita, istiqomah kita, tawakkal kita. Walaupun Allah sudah menggaransi kita semua, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Enggak perlu khawatir yang iman itu, tidak perlu takut, santai mawon, dijogo malaikat. Selagi apa syaratnya, kita tetap istiqomah, kita kedepankan ketaatan kepada Allah, mentaati apa yang sudah disampaikan oleh Rasulnya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin, maka menjadi krusial kalau nanti situasinya bisa jadi betul, bahwasanya kondisi semakin memburuk, kita mempersenjatai diri kita melengkapi diri kita
termasuk kualifikasi atau makom-makom yang beruntung. Dan Al-Quran di banyak tempat sudah menyampaikan beberapa kondisi-kondisi yang bisa kita raih dan insya Allah mudah bagi kita karena kita sudah dilatih berbagai macam perjalanan hidup. Insya Allah mudah bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kita ini memang kelompok-kelompok mukmin yang beruntung sudah melekat dengan kita, tinggal kita pastikan saja syaratnya apa, syarat ini apa. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sholat sing khusyuk. Kita sempurnakan lagi, kita perbaiki lagi, kita optimalkan lagi sholat-sholat kita. Khusyuk itu takut. Berarti kita tahu betul sholat itu kerana komunikasi, kita betul ngerti sih dia ngomong paling tidak kita sholat itu tahu sih diucap. Karena itu syarat mutlak untuk jadi khusyuk, ngerti yang diucap. Ketika kita ucap Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu semuanya ini atas nama Allah. Kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin, hadir kesyukuran. Walaupun rumah tangga dalam kondisi berat ekonomi, kita kehilangan saudara kita jauh banyak yang lebih berat, lebih rumit situasinya. Akhirnya yang muncul adalah Alhamdulillah. Seberat apapun yang muncul Alhamdulillah dan seterusnya dan seterusnya. Kita pahami ucapan-ucapan kita di sholat dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya alladzina hum anil lahwi mu'ridun. Situasi ini wis koyo ngene, yo aja seneng barang sing sia-sia. Ayo setiap gerak kita optimalkan kan sing manfaat. Nek dijak sing gak manfaat wis gak usah. Apa untuk menggaransi kita masuk di kelompok makom yang beruntung? Karena wis beruntung kan gak usah khawatir, Pak, dijamin kalian Allah. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dikala situasi apapun, maka rumus paling masuk akal biar kita mudah dapat kelebihan rezeki adalah mengeluarkan rezeki. Di zakati fa'ilun, pastikan kita menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Situasi apapun tetap loman. Walladzina hum li furujihim hafidun. Wis gak usah macem-macem lerak-lerak karang kiwa, wis gak usah. Wis dikai bojo ayu nang omah disyukuri. Gak usah aneh-aneh. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Semakin dijaga setiap janji-janji kita, diteguhkan amanah-amanah yang kita pegang, dan jadi dipasrai keluarga yang jadi kepala rumah tangga yang baik. Semakin diperbaiki semuanya kalau situasinya semakin buruk. Karena apa? Kita digaransi. Aku bingung-bingung menggaransi Allah. Ya kita perbaiki saja diri kita. Gak usah bingung-bingung. Kayak masukan Pak Prabowo, kadoan. Sawai dewi digaransi. Ditutup kalian Allah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang tetap mempertahankan ingin kualitas sholatnya, menyempurnakan kualitas sholatnya, itu mau. Insya Allah dengan beberapa syarat itu sudah menjamin diri kita. Apapun situasinya, kita menjadi orang-orang yang akhlak, yang beruntung. Di lain surat ada beberapa indikator lain. Qad aflaha man tazakka. Betapa beruntungnya orang-orang yang mensucikan dirinya. Jawabannya tetap harus kembali mendekatkan diri kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kita sucikan diri kita. Koreksi apa situasi ekonomi kaya apa mikir SPP-nya arek-arek, apa mikir token listrik dan lain sebagainya, cicilan bank. Sing penting awake dhewe lapo ado-ado solusi, semakin mendekat saja kepada Allah untuk memastikan garansi Allah bahwasanya segala sesuatunya awake dhewe mesti berjuang. Butuh teman-teman ya Allah sing utangi seperti itu. Masirul muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kami sampaikan di depan karena ada beberapa fakta-fakta yang harus kita sama-sama cermati karena ciri khas orang Islam itu berilmu. Nek berilmu berarti selalu aktif, gak mau kalah dengan situasi dan gak mau menyerah dengan keadaan, tapi selalu memonitor keadaan sekitar.
Itu ciri orang Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya ukuran yang menungso niku keislaman ya kadar ilmu nih. Melalui apa? Ya melalui ngaji, baca dan lain sebagainya. Masyiral muslimin, hari ini per hari ini bagaimanapun juga disyukuri upaya dari pemerintah yang awal-awal Juni sempat di 18.049 itu adalah US dollar rekor tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada resesi 9798 yang dapat diselesaikan oleh Pak Habibie dalam durasi 6-8 bulan kembali ke angka 6.000. Tapi per hari ini di mimbar ini kami sampaikan rupiah hari ini kita di angka 17.934. Walaupun mudun ini kita apresiasi pemerintah. Saya bisa membayangkan betapa kerasnya banyak yang melekan menteri-menteri hari ini harusnya bekerja luar biasa bendung akibat atau dampak dari selisih dolar. Lopo dolar tertinggi Pak, patokan dunia petrodolar. Lawai di negara miskin, negara ketiga itu sopo. Pasti kena dampak kayaknya itu. Karena apa? Ya ini kita masuk dalam skema-skema sistem-sistem kehidupan Dajjal. Mau nggak mau, ya demokrasi itu kan alat-alatnya Dajjal dan kita termasuk salah satu korban. Mau nggak mau harus menerima dampak. Kemudian ada sesuatu yang menarik. Saat ini lah zamannya artificial intelligence. Hanya ini pinter Pak AI ini. Ini kalau pribadi sering dalam ini DeepSeek kalian Grok. Nah, Grok ini gak ada Elon Musk. Nah, AI yang DeepSeek itu gak ada Chinese. Soalnya Chinese sendiri ukurannya AI itu canggih. Nama buatan itu sampai di servernya sampai di gede ini. Pirang juta terabyte teman-teman. Sama gede ini bagiannya pinter AI. Masalah itu dia. Saya sempat memunculkan pertanyaan yang gak bisa bahkan dijawab oleh AI, gak bisa jawab. Beri saya satu timeline mulai dari Juli, Agustus sampai akhir tahun 2026. Kondisi real time, timeline real time dari keadaan Indonesia, terutama kondisi ekonomi menengah ke bawah di masyarakat bawah. AI jawabnya gak iso. Real time dan konkret gak bisa. Karena saya bukan peramal, jawab tengah AI itu tiba-tiba bisa ngomong, sampai tidak bisa jawab, tidak bisa menganalisa. Karena apa? Ternyata variabel ukurnya sangat kompleks dan melibatkan dinamika global. Maka keadaan di Indonesia, regane beras, regane bensin lain sebagainya itu sangat diukur dengan kondisi yang banyak multifaktor. Tapi ada kalender risiko yang dapat kami sajikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Pada Juli dan Agustus, ini kan Juni Pak, Juli Agustus ke depan kita menghadapi inflasi tahunan. Itu rutin inflasi tahunan. Apa sih inflasi? Inflasi itu regane barang dan jasa naik terus menerus dalam periode waktu tertentu. Itu inflasi, bahasa sederhananya. Dan Juli Agustus adalah inflasi tahunan di luar situasi ini pun mesti teko. Dipicu kalian apa? Biasanya dipicu kalian kemarau dan tahun ajaran baru. Nek wong tua butuh duit tidak daftar sekolah, nutup bayare ngetok rampok, macam-macam telah kata. Kemudian aktivitas jual beli turun, maka terjadilah inflasi. Yang pertama itu yang kemudian di September resiko penyesuaian harga BBM. Niku rutin juga. Di Oktober sampai Desember ini analisa sampai akhir tahun ini. Di Oktober dan Desember ada momentum Natal dan tahun baru, dikala daya beli turun, perputaran di desa lambat, resiko PHK massal biasanya tumbuh di akhir tahun ini. Kalau UMKM ditambah lagi nopo situasi ini, ya dinamika global yang tidak bisa kita pastikan hari ini. Kemudian ada faktor kunci kalau kita memahami secara sederhana dari makro dan mikro ekonomi kita. Nopo regane pertalite. Patokane regane pertalite nek ditambahi maneh regane solar plus LPG 3 kilo melon. Pun itu toh faktor kunci.
Penjelasannya bagaimana? Pertalite itu harga keekonomiannya adalah 13.500 sampai 14.500. Kita ambil saja 14.000, itu harga keekonomian Pertalite. Tapi di pom bensin tetap sampai hari ini kita apresiasi pemerintah bisa mempertahankan di harga 10.000 di ejaran 12.000 per liter. Kemudian solar yang 23.000, 28.000 harga keekonomian tetap bisa diakses di angka 6.800 per liter. Penting loh, penting Pak. Kalau urip Pak dengan solar. Terus ngirim barang mau nang pasar ini. Sing digawe perahu-perahu nelayan bener ini ngebeli pasar ikan ini. Kalau mana sih karena solar. Yang terakhir adalah faktor kuncinya adalah LPG melon. Harga keekonomiannya ada di 42.750 sampai 52.500. Tapi jenengan Mas melon pinten? Kalau salah kali dosa 21.000. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini menjelaskan nek regane asline sakmono kok dituku awake dhewe sakmono berarti ya apa ceritanya? Karena 3 item penting krusial tadi disubsidi oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya, kalau semuanya itu disubsidi oleh APBN, kapan APBN itu kuat nahan rego ini sampai di Desember ini atau di 2020? Sampai kapan kuat dengan situasi seperti ini yang sudah mati-matian di atas mempertahankan harga Pertalite ojo sampai mudah apa jajal rola sewu petapa bal sewu. Khawatir kita seperti 9798 pasti goyang ekonomi atau di tingkat level sosial. Dengan asumsi di atas, maka per tahun APBN menganggarkan namanya pagu anggaran. Maksudnya teman, kayak blonjone wong sak Indonesia ini saja ini digawe anggaran paling gak itu 220 triliun gawe gajuli kanggo jagani subsidine melon, Pertalite kalian solar. Mau 200 triliun. Luwe teko iku ngapunten alamat. Bisa chaos kan. Penjaraan terjadi lagi, demo di mana-mana. Pasti terjadi seperti itu. Pun iku ngoten iku ceritanya. Hitung-hitungannya. Maka dengan asumsi di atas, kemampuan APBN menaikkan harga Pertalite di angka tersebut hanya bisa sampai September 2026. Ini kalkulasi. Masyarul muslimin kami sampaikan detail ini, namun menjawab pertanyaan di atas tadi. Perlu kita semakin dekat kepada Allah. Garansi awal dhewe dadi wong beruntung, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena semua indikator-indikator ekonomi makro dan mikro menuju ke sana. Kemudian yang terakhir, inflasi 30% adalah kalkulasi yang rasional. Makanan dan minuman nasi bungkus yang biasanya 8.000 10.000, kalau 30% kita akan dihadapkan situasi pasti dinaikkan di 12.000 sampai 13.000 sak bungkus. Itu bungkus biasanya gitu. Ya budal mancing itu bisa jadi segitu harganya. Kopi yang biasanya 5.000 bisa jadi di 6.000 7.000, nggak bisa ditahan di 5.000 kopi itu. Awake dhewe nyangoni anak-anak sing kuliah berangkat sekolah SMA dikei 20.000 20.000 cukup, sekarang boten cukup. Kalau Pertalite sudah, maka 30.000 40.000, semuanya harus seperti itu. Kemudian satuan PLN otomatis karena semuanya terikat dengan dolar untuk pembangkit listrik kita. Kemudian pukulan yang paling agak keras terjadi di sektor formal. Tiang-tiang dodolan mesti ambruk. Dan transportasi yang dihantam pertama di era pasca Covid ini nanti apa? Ada era baru yang namanya ngapunten aplikasi-aplikasi. Wonten Gojek, wonten Grab, wonten Zoom meeting, macam-macam. Semuanya akan terhantam jika transportasi BBM-nya naik. Pasti kena, otomatis kena, menjadi konsekuensi logis. Ada second round efek atau namanya collateral damage atau dampak-dampak kerusakan tambahan. Niku napa? Daerah pelosok pertama sing kena metropolitan, Sidoarjo metropolitan iya, karena kita penyangga metropolitan Surabaya. Kena disian.
Tapi bahayanya gejala sosial ketika nanti yang pelosok sudah terkena. Karena apa? Untuk mengirim ke sana semua barang dan jasa pasti butuh transportasi. Maka gejolaknya dimulai dari sana, dari pelosok-pelosok untuk dinamika sosial politik. Kemudian pemerintah biasa ini itu damel BLT nutupi. BLT digelontor no zamannya Pak Jokowi. Apakah mungkin kali ini? Tidak mungkin. Karena sejak awal postur APBN sudah disetel ketat oleh yang Prabowo. Efisiensi terjadi di mana-mana. Dana desa biasa oleh 1 miliar 100 juta sampai takon Pak Lurah sampean oleh 300 400. Sudah terjadi hampir setahun. Maka jika BLT tidak akan efektif karena nilainya akan tergerus oleh inflasi. Yang paling terakhir, yang paling kita khawatirkan, naudzubillah min dzalik, dinamika sosial akan terjadi, protes terjadi di mana-mana. Anak-anak kampus mulai prihatin delok bapake, nek wis arek-arek kampus berangkat, arek-arek koyo ngoten iku gak duwe wedi, arek-arek STM melok-melok pisan, arek SMA melok pisan, naudzubillah min dzalik. Tapi paling tidak kalkulasi ini harus kita ketahui sebagai ilmu, karena orang Islam harus selalu pandai membaca situasi. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Semoga semakin kita tingkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan diri kita menjadi makom-makom yang muflihun, orang-orang yang selalu beruntung. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa hikmati wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna wassalamu. Alhamdulillah.